walhamdulillahi rabbil alamin. Fatha bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubarak minal laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina fid din khususan li muallifi hadzal kitab fadilatul syekh Muhammad Nawawi bin Syekh Umar bin Syekh Arabi al-Bantani wa matnihi thumma ila hadrati syekhina wa murabbi arwahina wa mujizina wa mursyidina fadilatul Syekh Habib Abdul Qadir bil Faqih thumma ila Habib Abdullah bil Faqih thumma ila Habib Abdullah bin Hasan Syamil Attas thumma ila hadrati Habib Abdullah bin thumma ila hadrati Bisqa bin Madi bin Syekh Bakar bin Salim thumma ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah Halim Ad-Dadi wa thumma ila hadrati Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi Hadami bin Haji Muhammad Shalih Raidi wa thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Bagas Mansur Ma'mun thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Yusuf bin Haji Muhammad thumma ila hadrati Abuya Kiai bin Siddiq thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Dimyati bin Haji Amin wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yashkinuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wa dunya wal akhirah bi niyati annallaha al-karima yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin bi annallaha ayyunawira qulubana wa qalibana binuril iman wal islam wal ilmi wal amal wa bi annallaha yughithal muslimin wa yarhamal muslimin wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili lal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa yakfi li naflil mutlaqi wa huwa ma la yataqayyadu bi waqtin wala sababin qasdul iqa'is salati li'annahu adna darajatis salati fa idza qasada fi'laha wajaba husuluhu. Ats-tsani takbiratul ihrami wa hiya Allahu akbar wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyati wa lam yumkinhu ta'allumi fil waqti tarajjumi anha wujuban bi ayyi lughatin sya'a wa lughatul farisiyyatu aula wa illam takun lughatan nawi wala ya'dilu li dzikri
akharin wa wajabat ta'allumu in qadara walau bisafarin wa yakfi dan memadai linaf'il mutlaki bagi salat mutlak. Apa salat mutlak? Wa huwa yaitu ma la yataqayyadu biwaqtin wala sababin. Salat mutlak itu adalah salat yang tidak dibatasi dengan waktu dan tidak pula dibatasi oleh sebab. Namanya salat mutlak. Jelas nggak? Kapan aja boleh, di mana saja silakan. Tidak terikat dengan waktu, tidak juga dibatasi oleh sabab. Karena kalau salat sunat yang lain terikat dengan waktu, terikat pula atau dibatasi pula dengan sebab. Contohnya salat sunnah yang terikat dengan waktu. Duha, waktunya mesti waktu duha, yaitu antara jam 7 sampai jam 11. Nah sekarang kalau umpama orang sholat duha tengah hari bentet, kira-kira kalau tengah hari bentet jam berapa? Jam 12 dah, jam 1, boleh nggak? Nggak boleh, karena waktunya sudah lewat. Itu yang terkait dengan waktu. Ada juga yang terkait atau dibatasi dengan sabab. Contohnya salat sunnah yang dibatasi atau yang terkait dengan sabab. Tahiyatul masjid. Sababnya apa? Kita salat tahiyatul masjid. Sabab kita datang atau masuk ke. Kalau nggak masuk ke masjid, salat nggak? Enggak. Apalagi? Saya ajak interaktif. Sholat gerhana, ya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau nggak ada gerhana, boleh nggak sholat gerhana? Kayak sekarang nih, dibilang apa ntar? Aliran baru nih Ustadz Maulana, kagak ada gerhana, main sholat gerhana aja. Jadi ada yang terkait dibatasi oleh satu lagi dah, ayo. Salat jenazah. Kalau ada jenazah baru salat jenazah. Kalau nggak ada jenazah boleh nggak salat jenazah? Atau orang masih hidup dia disalatin jenazah? Ya tapi kan sababnya ada jenazah. Kalau nggak ada sabab jenazah, boleh nggak salat gaib? Nggak boleh, sama, gitu ya. Qasdu iqa'is sholati, maksud pelaksanaan sholat daripada sholat mutlak. Enggak terkait dengan waktu dan tempat, juga sabab. Namanya sholat mutlak. Kalau bahasa kita gini, sekonyong-konyong dah. Selagu-lagunya mau sholat aja, nggak terikat sama waktu, nggak ada sabab. Namanya sholat sunnah mutlak. Li'annahu, karena sesungguhnya sholat mutlak itu adna paling rendah darajatis sholati, kedudukan sholat. Di antara sholat sunnah yang paling rendah kedudukannya, paling rendah tingkatannya
paling terendah derajatnya sholat mutlak. Sekalipun paling rendah, fa idza qasada fi'laha, maka apabila seseorang bermaksud melakukannya, melaksanakannya, wajaba husuluhu, maka wajib segera ia melaksanakannya. Pengen sholat mutlak, nah apalagi sudah ada wudhu, sudah siap, sholat aja. Jadi nggak boleh ditun kalau memang sudah ajam, sudah ada keinginan, sudah ada cita-cita mau sholat sunnah mutlak, sekalipun tidak terikat waktu, tidak terikat sebab. Misalnya nih, nungguin waktu sholat masuk, seperti kita nungguin waktu sholat isya, ya, mau sholat tasbih kelamaan, panjangan, nah sholat mutlak aja, boleh nggak? Boleh nggak? Kan sudah ajam, apa ajam? Ajam keinginan. Kan kemarin tuh kita bahas ajam, ya. Qasad, ajam niat. Kalau ajam baru keinginan, baru mau. Sekalipun baru mau, makanya tadi dikatakan, ya, fa idza qasada fi'laha wajaba husuluhu, wajib melaksanakannya kalau sudah ada keinginan. Kayak musola, orang datang sholat fardu sambil nunggu jamaah yang lain, ya, kan namanya musola nggak ada sholat tahiyatul masjid, sementara niatannya nunggu jamaah, ya sholat aja, ya, namanya sholat mutlak. Atau gini, kayak di perkantoran yang dipakai Jumatan tuh, atau dipakai buat sholat zuhur asar di sebagian ruangan kantor kan ada. Nah itu orang pada sholat apa tuh? Kalau dikatakan sholat tahiyatul masjid, itu bukan masjid, ya kan? Itu cuman ruangan yang digunakan. Ini sholat mutlak, ya. Jangan kita gegabah, apalagi gegabahnya bercampur dengan suuzon, prasangka buruk. Orang bukan masjid pakai sholat tahiyatul masjid, ini kan ruangan, ya kita nggak tahu dia sholat mutlak. Kan sholat mutlak tidak terkait dengan waktu dan sabab. Sampai sini jelas nggak? Ats-tsani, yang kedua, dari apa? Rukun sholat yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, secara bahasa takbiratul ihram itu maknanya takbir, ya, yang takbir yang mengharamkan sesuatu. Kalau udah ihram, ya, kita harus, konsekuensinya nih, harus menghormati takbir itu. Jadi nggak boleh lagi bercanda kalau dia makmum. Kalau imam sudah takbiratul ihram, sampai ada yang mengatakan, sebagian ulama, haram tuh makmum kalau ada yang masih cengengesan, apalagi dia bercanda kalau imam sudah takbiratul ihram, ya. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu, bicara, bercanda. Jadi kalau imam sudah takbiratul ihram, ya, terlebih makmum, ya, nggak boleh dia ngobrol, bercanda kayak gitu, colak-colek, jangan. Apalagi gerasa kurusuk. Apa takbiratul ihram itu?
Wahia takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Boleh nggak kalau kita baca Allahu Akbar? Yo, ini kita lagi takbiratul ihram nih, ini lagi takbiratul ihram. Cuman takbiratul ihramnya itu kan kalimat takbirnya Allahu. Ketika kita takbiratul ihram, lafaz takbirnya kita baca qosor, pendek. Allahu Akbar. Boleh nggak? Ayo. Siapa yang bilang boleh? Hah? Ayo nggak apa-apa, nggak digigit. Saya nanya, boleh nggak? Hah? Nah, tergantung. Kalau dia sudah mendalami refleksi dari niat yang makna yang diniatkan saat dia sholat itu, kan ketika takbiratul ihram kita niat kan? Artinya bahasa kita menerjemahkan yang kita usolikan. Ya, ada yang memang takbirnya singkat, bukan berarti dia nggak niat. Allahu Akbar. Kenapa? Dia sudah bisa tuh menggabungkan antara konsentrasi dirinya dengan makna yang dia usolikan, makna yang dia usolikan sebelum takbiratul ihram. Kan kemarin sudah kita pelajarin tuh, dimana ketika kita usolli itu mencapai 3 gabungan. Pertama qasad, kedua dan ketiga ta'in. Itu sudah bisa dia gabung. Kalau ukuran kita belum bisa. Ya. Ukuran kita paling 3 alif. Paling panjang. Ya, 3 alif. Kalau dalam hitungan mat, 1 mat itu kan 1 alif itu 2 harokat. Ya. Allahu Akbar. Ada yang lama lagi, lebih lama, lebih dari 3 alif, boleh nggak apa-apa. Belum ketemu, ya. Jadi kan seakan-akan ketika kita takbiratul ihram kita bilang hati kita tuh, seakan-akan kita mengucapkan, ya, bukan seakan-akan, artinya hati kita, bahasa hati kita katakan sajahku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Ya, kalau memang sudah bisa dengan singkat tidak jadi masalah. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Cuman kebiasaan umumnya karena belum bisa sesingkat mungkin, ya biasanya 3 alif. Allah sampai selesai. Karena Allah gitu. Jadi pas karena Allah bar. Jangan ngomong. Jangan Allah sajaku, batal di hati, ya. Kalau kata orang Sunda, tina hate. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu, lemah, aninutki biha bil arabiyati, dari menuturkan takbir Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Takbir Allahu Akbar bahasa apa? Bahasa Arab. Ada orang yang nggak bisa. Ada orang yang tidak mampu. Gimana solusinya? Walam yumkinhu ta'allumu fil waktu, dan tidak memungkinkannya orang itu yang nggak mampu mengucap Allahu Akbar dengan bahasa Arab untuk mempelajarinya dalam waktu sebentar lagi sholat. Dia mau belajar dulu nggak mungkin, sekarang udah waktunya sholat. Kalau pakai belajar dulu takutnya waktunya habis.
Ya, tarajjumu anha wujuban bi ayyi logotan sya'a. Nah, boleh dia bahkan wajib mengalihkan kalimat Allahu Akbar yang dia belum bisa, belum mampu dengan bahasa yang ia kehendaki. Dengan bahasa yang dia mau, yang dia tahu. Bahasa apa? Walughatul farisiyatu aula. Kata Syekh Nawawi, menggunakan bahasa Persia, bahasa Iran lebih utama untuk menggantikan bahasa Arab. Apa bahasa Persianya takbir? Allahu Akbar. Hampir mirip. Saya pernah tanya sama teman yang orang Iran, kalimat takbirnya tuh bahkan kita dengar waktu dia sholat. Kalau kita Allahu Akbar, hu-nya kenceng. Ya, bahasanya hu-nya tuh ijhar. Hu. Kalau dia Allah Akbar. Iran tuh, Persia. Bahasa Persia Allahu Akbar. Allah Akbar. Tapi ada juga yang dialeknya Akbar. Allah Akbar. Kan lebih gampang, lebih mudah kalau secara fashahat tulisan dengan bahasa Arab yang kalimat Allahnya tafkhim. Karena kalimat Allah mesti tafkhim. Kalau dalam bahasa tajwid apa tuh? Mesti tebal, mesti kereng. Allah. Nggak boleh Allah tipis, ya. Kebanyakan orang Sunda kan begitu. Allah. Kalau baca tahlil aja la ilaha illallah. Nah, kalau dibaca kebanyakan ada satu dialek la ilaha illallah. Dialeknya tuh dibaca tarkik gitu. Ya, bukan tafkir. Selain bahasa itu nggak boleh. Bahasa Indonesia gitu. Buat ganti bahasa Arab Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lu bisa ngucap Allah. Timbang akbarnya masa kagak bisa? Ya gitu, kali ibu besok ganti Allah Maha Besar. Nggak boleh, batal. Yang dibolehkan oleh ulama, satu rujukan Syekh Nawawi dengan bahasa Persia karena memiliki kemiripan. Allah Akbar. Jelas nggak? Ya, bahasa Persia. Wa ilam takun, sekalipun bahasa Persia itu bukan menjadikan lugotan nawi, bukan menjadikan satu bahasa orang yang niat dalam nawi, orang yang niat. Contoh Ustadz Maulana orang Indonesia, bukan orang Persia, ya. Lalu dia takbir dengan bahasa Arab nggak mampu, tapi bahasa Persia mampu. Digunakanlah bahasa Persia. Boleh sekalipun dia bukan orang Persia. Ya. Jadi ada solusi. Nih lihat, wala ya dulu lidzikri akharin, dan tidak boleh dengan zikir selain itu, ya, nggak boleh. Misalnya diganti Allahu Akbar diganti Subhanallah, nggak boleh, karena namanya aja takbir. Takbir itu apa sih? Wa Allahu Akbar, ya. Wa wajabat ta'allumu in qadara,
Dan wajib orang yang belum bisa melafazkan Allahu Akbar pada kalimat takbir mempelajari. In qadara, kalau dia kuasa, kalau dia mampu, pasti mampu kan. Kalimat Allahu Akbar mudah ya, mungkin kesulitannya karena baru mengucap, mungkin seperti umpama orang baru masuk Islam, mu'alaf, jadi menyulitkan dia untuk mengatakan Allahu Akbar. Tapi ketika ada kemampuan untuk belajar pasti bisa ya. Jelas nggak? Nih lihat, walau bisa parin, sekalipun belajarnya lagi jalan-jalan. Jadi umpama gini, ini belum bisa takbir, jalan-jalan ke Anyer, belum bisa takbir. Itu sebagian ulama mengharamkan tuh jalan-jalannya tuh kalau belum bisa takbir ya. Cuman kan kalau orang Uta bilang ilokan kalau bisa baca takbir ya. Tapi andai belum bisa baca takbir, di jalan-jalan nih, pergi jalan-jalan tamasya, rekreasi, para wisata ya, di saat dia jalan-jalan seperti itu, sekalipun dia jalan, dia harus pelajarin. Nggak apa-apa, sambil jalan-jalan dia belajar kalimat Allahu Akbar. Masa dari Jakarta ke Anyer nggak bisa? Andai logika gitu. Jelas nggak? Paham nggak maksud saya? Nah, sekalipun lagi jalan-jalan, dia belum bisa mempelajari Allahu Akbar, wajib dia pelajarin. Kalau dia nggak pelajarin, dia tinggal, jalan-jalannya haram. Sama halnya ini, salah kaprahnya orang, termasuk sedikit saya lebarkan ketika sholat jamak ya, itu jalan-jalan dijadikan alibi ya, jalan-jalan dijadikan satu alasan boleh menjam dan mengkosor. Ntar dulu, dilihat dulu jalan-jalannya. Kalau jalan-jalannya itu ibadah, niatan ibadah, boleh jamak, boleh kosor. Tapi kalau jalan-jalannya bermuatan maksiat, nggak boleh. Dia mesti adaan, mesti seperti sholat dia di mukim, di tempat. Nggak boleh, nggak berlaku jamak, nggak berlaku kosor. Jelas nggak? Liburan yuk ke Karangbolong, judulnya liburan nih, judulnya liburan. Konteksnya yang namanya liburan seneng-seneng bukan? Hura-hura bukan? Ada nggak sisi ibadahnya? Nggak ada. Ntar sampai sana kita jamak sholatnya, kita kosor sholatnya, nggak boleh, karena nggak ada niatan ibadah. Dalam rangka acara walimatul urus, pernikahan salah seorang jamaah ya, paguyuban malam Rebo, berangkatlah rame-rame. Sampai sana sholatnya dijamaah, dikosor, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ibadah. Walimah, pernikahan, walimatul urus, kenduri, termasuk ibadah ya. Ziarah boleh, berlaku jamak kosor. Dan perlu kita ketahui, bila itu dilakukan ya, jangan sampai niat jamak kosornya telah masuk wilayah setempat. Jadi kalau sudah batas tapal tuh, kalau orang dulu bilang nandainya batas tapal, batas wilayah, pasang niat nawaitul jam'a wal qasra. Nah, jadi kalau sudah sampai di tempat boleh jamak, boleh kok. Ini niat jamak kagak, niat qasar kagak, sampai sana di jamak qasar nggak boleh. Perhatiin, nggak boleh. Ya, misalnya ini mau ke Bandung,
Sudah masuk Bogor, kan bukan wilayah Jakarta tuh, udah boleh pasang niat jama'. Ya, nawaitul jam'a wal qasra. Aku niat menjamak sholat dan mengqasar sholat. Boleh itu jama', boleh mengqasar. Tapi kalau nggak niat nggak boleh. Mesti tamam atau adaan tunai. Ya, itu sekilas info aja. Wa yajibu qarnun niyati, dan wajib menyertakan niat bitakbir dengan takbir kullihi secara menyeluruh, la tafriqon, tidak boleh terpisah. Jadi antara niat dengan takbir harus jadi Allah sambil ngucap Allah kita niat. Jangan takbir dulu baru niat. Allahu Akbar sajaku. Nggak boleh. Atau niat dulu baru takbir. Sajaku puasa. Sajaku sholat maghrib. Allah nggak boleh. Jadi antara takbiratul ihram dengan niat harus berbarengan. Ya, jelas nggak? Harus berbarengan. Nah, berbarengan itulah yang menentukan panjang tidak pendeknya takbir. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Li ajzaiha, ya, untuk memadai kalimat takbir itu niat ala ajzaihi atas bagian-bagian daripada takbirnya. Jadi aserasi kompak sama bareng. Bal akan tetapi la budda, tidak dapat tidak, artinya harus ayyastahdira, wa menghadirkan kulla mu'tabirin, ya, setiap perkara yang diutarakan fiha pada niat mimma marra, dari apa-apa yang lalu. Ya, artinya sekalipun dia harus berbarengan pada apa yang terdapat dalam niat, nggak boleh satu pun kurang. Apa tadi? Qasad, ta'arud, ta'in. Harus nih, sekalipun berbarengan antara takbir dengan niat, 3 bagian dari niat ini nggak boleh tertinggal. Ya, qasad, ta'arud, ta'in. Harus ada. Sajaku sholat fardu maghrib, ya, qasad 3 rakaat, itu udah qasad, ya, sajaku qasad sholat ta'arud fardu maghrib 3 rakaat ta'in, kan masuk tuh semua. Wa ghairihi, dan yang lainnya, kal qasri, seperti juga contohnya niat waktu qasar. Kita walaupun niatnya sholat qasar, tetap qasad harus ada, ta'arud harus ada, ta'in harus ada. Coba ayo kita praktekkan. Kalau selain qasar, selain jamak kan seperti biasa. Sajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Sudah ada qasad, ta'arud nih, ta'in. Nah, sekarang kita praktekkan dalam niat sholat jamak atau sholat qasar. Qasadnya harus ada, tetap harus ada. Ta'arudnya harus ada, ta'innya harus ada. Bagaimana? Sajaku sholat Isya
ya majmu'an. Kalau bahasa Arabnya gini kan, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri rakaataini, ya. Kalau dia jamaah makmuman, kalau sendiri ya rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tetap ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in gitu. Sajaku sholat fardu zuhur digabung dengan asar pada jamak takdim qasar, karena kan ada qasron gitu kan. Qasar sebagai qasar karena Allah Ta'ala. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in, sekalipun dalam melakukan ya. Jadi kal qasiri seperti salat qasar bagi orang yang mengqasar. Ma'abtida'i takbir, disertai pada permulaan takbir. Tetap ya, usolli jangan tinggal, walaupun kita jamak, walaupun kita qasar, ya itu yang punya usolli pokoknya jangan tinggal dah, karena memudahkan kita saat begitu gitu. Aku makan apaan tadi ini? Jadi ribet nih Ustaz Maulana. Merealisasikan qasad, ta'arud, ta'in, ya tetap ada. Ta'in itu menyatakan sholat apa? Maghrib ta'in, isya ta'in, subuh ta'in. Kalau qasad, aku sholat qasad, usolli, ya fardhu maghrib ta'arud. Tsumma yastamirru, kemudian dia orang yang sholat meneruskan, ya mustashabban, meneruskan, bener ya apa lewat? Ya. Tsumma yastamiru mustashiban, tsumma yastamiru mustashiban lidzalika kullihi ilarra. Kemudian orang yang sholat meneruskan dalam keadaan, ya mustashiban, dalam keadaan dia mengucapkan takbir itu berbarengan secara menyeluruh sampai huruf ro. Jadi jangan diputus-putus. Jangan sampai ketika dia realisasikan niatnya, takbirnya terputus. Nah, nggak boleh, batal. Ya, sajaku sholat fardu isya 4 rakaat, Allah napas, ya. Allahu Akbar, umpama. Jangan. Jadi sampai kalimat ro, ya, jangan sampai terputus. Perhatiin tuh. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, nyatu, ya, satu sekali jalan. Jangan Allahu Akbar, berapa tuh? 4. Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi mesti satu, Allahu Akbar. Apalagi dia seorang imam, ya. Jadi contoh biar makmum yang belakang denger. Ya, makanya nanti kalau kita baca kitab Maraqil Ubudiyah, imam harus lebih paham seluk-beluk sholat, termasuk dalam takbir. Ya, dia mesti suaranya mesti tinggi, mesti keras sampai makmum yang ada di situ mendengarnya. Ya, kalau suara imam pelan gitu,
Bahkan kalau sampai ada makmum yang nggak mendengar, makruh imam. Hah? Ya nggak ketahuan karena saking pelannya kan. Udah ruku apa belum, gitu kan. Makanya mesti kenceng takbirnya. Jadi kalau ada makmum yang sampai nggak mendengar, makruh imamnya. Dia mesti tegas. Apa bahasanya? Jangan layu, jangan boyok. Fala buddha, maka tidak, artinya harus antaktarina niyatal qasri, bahwa menyertakan niat qasar, ya kalau kau salat qasar, bijami ajai takbir, pada semua bagian takbir sama. Jadi sekalipun qasar sekalipun jamak, takbirnya ya jangan sampai sampai kalimat ro gitu. Kenapa? Kok sampai segitu? Dikhawatirkan karena jarang dilaksanakan kan. Orang sholat jamak, orang sholat qasar nggak setiap hari. Bisa juga nggak setiap tahun. Sewaktu-waktu. Waktu apa? Waktu pergi. Ya kan? Waktu jalan. Itu juga kalau lagi mau. Kan ada juga nggak dimanfaatin. Yang bahasanya bilang rukshoh. Ada juga yang nggak mau manfaatin, maunya tamam aja. Ya padahal kalau menurut hadis sombong. Kata Imam Ahmad, orang Allah udah kasih keringanan, kenapa nggak digunakan? Karena jarang dipakai, dikhawatirkan nih waktu takbir dia mikir apa gitu kan, karena nggak biasa dilapatkan. Beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan saban hari dia lapatkan, setiap waktu dia lapatkan. Nah, tapi kalau jamak mau qasar karena sewaktu-waktu, saat dia takbir takut ntar qasotnya nggak ada, takut ta'innya nggak ada, gitu kan? Makanya kadang mikir lama tuh. Wah, dalam keadaan mikir lama, takbirnya jangan putus. Ini contoh nih, saya takbir, saya niat jamak qasar, Allah. Diamnya saya karena melapatkan niat qasar, sehingga menyebabkan takbirnya nggak boleh. Jelas? Jadi walaupun qasar tetap harus sampai harus jalan. Kaniyatil fardiyati, sama seperti niat sholat fardu wa ghairiha, dan sholat yang lainnya. Kama afadahul mudabigiyu, sebagaimana telah memberikan faedah perkataan ini oleh Imam Al-Mudabigi. Waqtaron Nawawiyu makhtarahul imamu wal Ghazaliyu, dan telah memilih oleh Imam Nawawi apa yang telah memilihnya oleh Imam Al-Ghazali, annahu yakfi fiha, bahwasanya memadai pada niat ya al-muqaranatil urfiyah, niat yang maksudnya muqaranah urfiyah, penyertaan umum maksudnya. Jadi secara umum indal awam, kalau secara umum menurut orang awam seperti apa yang terjadi aja, seperti yang biasa dia lakukan gitu. Faya jazi'u sabaqa awwali takbir, maka orang yang sholat wajib ya melakukan apa yang terdahulu pada awal takbirnya, alas tihdari tamaminiyah, di atas menghadirkan secara sempurna niatnya. Jadi nggak boleh terputus, karena kalau terputus dikhawatirkan tidak dapat menyempurnakan niat. Wa yutakhayyaru,
dan diberi pilihan. Artinya boleh milih nih. Baina muqaranatin niyati, antara menyertakan niat lil hamzati, ya, dengan ucapan hamzah, wabastiha, boleh juga dengan memanjangkannya ala jam'i takbir, pada seluruh takbir. Artinya sepanjang apapun takbir tuh, asal niatnya nggak putus, boleh, ya, malah lebih aman. Pokoknya jangan sampai memutuskan nih niat. Jadi antara niat dengan takbir, sampai takbirnya sampai niatnya itu sempurna, sehingga memanjangkan, seseorang yang salat memanjangkan takbir nggak mengapa. Jadi nggak ada patokan panjangnya. Kalau kita baca Quran kan ada patokan. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, huruf mat tobi. Mat tobi itu paling banyak 3 alif. Mat tobi paling panjang 3 alif, nggak boleh dari 3 alif sekalipun dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi kalau 1 alif hitungannya kan satu harokat, 1 alif 2 harokat. Berarti kalau 2 alif 6 harokat. Jadi kalau takbir nggak ada batasan, ya, asal tujuan dia panjang, tidak memutuskan niatnya. Allahu Akbar. Itu di Madinah, kalau kita sholat, ada juga imam yang panjang. Di Mekah ada juga tuh, di Masjidil Haram yang panjang, ya. Ada juga yang pendek. Artinya gini, memanjangkan kalimat hamzah itu pada Allah, ya. Yang penting mengucapinya benar, bukan hamzahnya yang dipanjangkan. Allahu Kalau gitu kan hamzah yang panjang, ya. Juga jadi bukan hamzah yang di awal sama hamzah yang di akhir. Kalimat Allah kan hamzah, bukan panjang di awal. Allah, bukan. Juga bukan pada hamzah yang kedua. Allahu Nggak panjang, ya. Kada afadahu Amrum al-Bisriyu. Demikianlah faedah, artinya ucapan yang bermanfaat yang disampaikan oleh Imam Umar al-Bisri. Summa qala ats-tsalitsu qiraatul Fatihah. Nah, nanti nih yang penting suratul Fatihahnya nih udah bener apa belum. Nah, kalau berkenan nanti satu-satu suruh baca, ya. Ntar pada kagak dateng lagi. Bukan takut, yang nggak datang berarti takut. Insya Allah, ya, bener nih, satu-satu saya periksa. Nanti kalau dia berhasil, saya kasih ijazah, ada sanadnya. Udah saya fotokopi, sanadnya sampai ke Rasulullah, baca suratul Fatihah. Ente bersolat berapa tahun nggak punya sanad Fatihah, ya. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Kalau jalan acara RT gitu, RT puncak misalnya, atau yang sudah cukup jaraknya, kemudian ada sholat di kosor, jamak, kemudian main kartu. Ada maksiat. Ada maksiat. Main kartu maksiat ya. Sekalipun tidak dengan uang. Tetapi paradigma masyarakat melihat kartu itu barang judi. Iya kan? Judi identik dengan maksiat. Ini kagak boleh.
Kalau mama main bola gitu, ya masih boleh. Main futsal umpama gitu. Nggak, itu masih toleransi. Masih ada toleransi. Iya, artinya masih ada toleransi. Kalau main bolanya lagi semua yang datang nanti semua enggak. Nggak masalah, itu kan toleransi makanya. Yang main bola perempuan yang nonton laki. Ya. Ya ini diingetin terjemahan-jemahantik. Nambah, saya ngerasain, saya pulang malam-malam itu. Oh gitu? Yo, pantas. Pulang malam-malam itu. Ya pantas pulang gitu. Jangan gini, kalau boleh saran, sesuatu yang udah baik, awalnya udah baik nih, jangan dikotorin. Sayang. Sekalipun gitu ya. Kalau pemainnya dia jalan-jalan kayak gitu tuh. Jadi enggak dia karaoke di ruangan. Iya masih terorir. Kalau itu masih diterorir. Nyanyi gitu. Masih diterorir. Hiburan. Iya. Masih diterorir karena apa sih bedanya sama kartu itu? Kalau kartu kan mutlak. Image orang itu udah buruk. Udah nggak bagus gitu. Ya image-nya gitu. Pandangan orang udah judi aja. Tapi kalau nyanyi masih ada toleransi. Ya, apalagi kalau nyanyi qasidah, baca qasidah. Boleh. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العالمين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح المشايخ الذكر والتوحيد السن عرب عيسى بركة وصل قلبي والسن الحبيب ورد الرحمن النطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن النطاس والشيخ أحمد بن أبي القادر البعشي والشيخ محمد بن أحمد مشمش والسن حبيب علي بن حسين النطاس والشيخ المعلم محمد الشافعي هبابي وجميع مشايخ والتوحيد أينما كانوا حلت سرواهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على ويتغفل عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرط في الأمور وحماقة الحضور صلاة الله والسلام أمام على الإنجيل الأنبياء ختاما وعلى الكرام وصحبك النجوم في خطوة الغرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وإننا أسرفنا وعلى لقى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيعة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فلنرجو المنان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر لكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عينانا حسن صحبه والحمد لله في البر والتلاقي حمدا كثيرا دائما